Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Waalaikumsalam. kawan-kawan yang sudah bergabung di Laris Forum pada pagi hari ini. Seperti biasa, Laris Forum akan berlangsung dari mestinya tadi jam 10, tapi ini agak terlambat. Kita akan berlangsung mungkin sekitar 90 menitan. Kita ke depan akan memperbincangkan topik-topik menarik tentang peluang-peluang bisnis dari Laris, yaitu ladang rezeki. Jadi Laris Forum adalah forum yang kita gelar untuk yang digelar oleh teman-teman dari Kode Indonesia untuk memberikan ruang presentasi, ruang-ruang informasi bisnis yang bisa kita manfaatkan dalam jaringan komunitas kita, baik itu teman-teman dari pendamping desa, teman-teman dari pengelola BUMDes, teman-teman dari pengurus KOPDes sekarang, dan juga mungkin teman-teman penggiat usaha di desa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini mungkin akan lebih spesifik kita bicara tentang koperasi dan sudah hadir bersama kita ada Winda Putri. Jadi kemarin pas ngobrol-ngobrol saya bilang Putri yang si ibu kemarin bilang Putri siapa? Oh Winda, iya ya Winda Putri. Jadi apa saya suka-suka aja manggil jadi nggak tahu panggilannya siapa ya. Saya sukanya panggil Putri ya panggil Putri kan kira-kira kayak gitu. Nah, kesempatan kali ini kita akan berikan waktu nanti ke Winda sama Himawan bercerita tentang kooperasi.com atau platform atau aplikasi atau apapun itu layanan digitalisasi koperasi yang menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa dan kebetulan kita Koperasi Komunitas Desa Indonesia juga sudah mencoba memanfaatkan kemarin data keanggotaan kita kelola menggunakan kooperasi.com dan setelah kita coba bahasa saya kemarin waktu sama Putri adalah user experience-nya biar saya dapat begitu. Saya dapat wah ini oke nih, makanya kemudian saya pikir Putri siapkan waktu deh kita ngobrol sama kawan-kawan supaya kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran ini tentang kooperasi.com ini seperti apa dan seterusnya. Mungkin ada hal-hal lain yang di luar dari sekedar pengelolaan keanggotaan, karena yang saya lihat juga di sana juga kalau nggak salah sekarang sudah ada juga untuk masalah simpanan keanggotaan, baik simpanan pokok, simpanan wajib dan seterusnya. Bahkan semalam sempat saya lihat-lihat loh, kok ada POS juga, ada hal-hal yang lain juga. Jadi saya pikir supaya lebih tuntas, lebih jelas, nanti silakan dari teman-teman kooperasi.com bisa berbagi cerita apa yang kawan-kawan punya yang bisa menjadi solusi untuk teman-teman kooperasi. Dan kemudian hari ini kita ada Koperasi Desa Merah Putih, ada juga koperasi-koperasi yang sudah ada di luar Merah Putih. Kemudian perlakuannya akan seperti apa nih? Artinya apakah kemudian kalau yang sudah koperasi Merah Putih maka bla 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 dan seterusnya. Oh kalau yang koperasi umum aturannya kayak apa dan seterusnya. Dan kadang-kadang ya jadi menarik adalah dari apa yang Putri dan teman-teman kooperasi.com punya ini, yang gratis itu apa aja sih? Karena kan kadang-kadang mikirnya kan kita pengen dapat sesuatu tapi gratisan dulu deh, mama dan seterusnya. Saya pikir itu antaran dari saya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Kita langsung aja ke Putri atau Himawan. Silakan. Waktu sepenuhnya untuk teman-teman ke kooperasi.com. Silakan. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Suryo karena sudah memberikan kami ruang untuk kita bisa berdiskusi dengan teman-teman koperasi, tidak hanya dari koperasi KDMP tapi juga koperasi yang sudah existing. Nah, ada baiknya mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Winda dan di sini juga kebetulan ada tim saya juga, Mas Iwan dari platform kooperasi.com. Halo Mas Iwan, halo teman-teman Halo kooperasi. teman-teman semua, Pak Di Suryo, Mbak Winda, terima kasih banyak. Salam kenal. Ya.
Oke. Jadi, teman-teman koperasi, di sini saya ingin memperkenalkan, dari platform kami sebenarnya dari koperasi. Kooperasi.com itu sebenarnya platform untuk apa dan fitur-fitur apa saja yang bisa membantu tidak hanya dari koperasi existing, tapi kami juga melihat potensi besar dari koperasi-koperasi baru, yaitu koperasi dari Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin saya izin share screen nggak ya Pak D? Silakan. Jadi, teman-teman semua, sebelumnya saya dari platform Kooperasi, sebenarnya apa sih itu Kooperasi.com gitu. Kooperasi.com ini adalah sebuah platform yang kami ciptakan, tidak hanya melihat momentum sekarang dari koperasi, baru baru proyek atau program dari pemerintah untuk KDMP ini lagi booming-booming banget sekarang. Cuman ini inisiasi sudah dari, beberapa tahun kemarin gitu. Hanya saja memang pas sekali kita lihat momentum juga dari koperasi-koperasi baru pembentukan karena kemarin juga baru launching Koperasi Desa Merah Putih di tanggal 21 Juli kemarin. Nah, Kooperasi.com ini kami ciptakan untuk membantu koperasi-koperasi, untuk terdigitalisasi. Apa saja sih fitur-fitur digitalisasi dari Kooperasi.com? Jadi, kita dari Kooperasi.com sangat sadar sekali, apalagi memang banyak sekali koperasi-koperasi baru dan Koperasi Desa Merah Putih ini kan, koperasi baru yang masih belum tersentuh, ranah digitalisasi gitu. Masih sangat baru baik dari SDM-nya, stakeholder-nya, terus dari, alur kerjanya juga masih sangat meraba-raba gitu ya, kami sadari. Nah, dari Kooperasi.com ini kita menyediakan beberapa fitur yang membantu, tidak hanya dari manajemen anggota, tapi juga pelaporan keuangan, gitu. Nah, kita dari Kooperasi.com itu sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Kita sudah terintegrasi dengan WhatsApp Banking, yang di mana WhatsApp Banking ini, nanti akan dioperasikan tidak hanya dari stakeholder koperasi atau perangkat koperasi, itu juga akan dimiliki oleh, anggota-anggota koperasi. Untuk anggota koperasi itu bisa melihat cek saldo, membayarkan pinjaman, dan bertransaksi itu hanya melalui WhatsApp Banking. Kita juga sudah terintegrasi dengan sistem keuangan, dengan payment aggregator di belakang kami untuk bisa terima kris, virtual account dan juga transfer bank. Nah, di sini itu ada laporan-laporan yang dibutuhkan oleh koperasi yang sudah terstandarisasi SAK, EP, atau Standar Akuntansi Koperasi Entitas Privat. Ini sudah terstandarisasi nasional. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan platform kami itu sudah tidak perlu khawatir untuk laporan-laporannya karena sudah terstandarisasi nasional. Nah, dari Koperasi.com ini fokus kita itu tidak hanya dari koperasi simpan pinjam, karena kita tahu juga koperasi di Indonesia khususnya mungkin banyak sekali koperasi-koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Tapi kita juga sadari kemampuan koperasi tidak hanya disimpan pinjam, tapi juga di serba usaha. Nah, dari hal tersebut kita, bergerak maju, kita memunculkan platform-platform, kita, mengintegrasikan platform-platform, yang akan connect dengan Kooperasi.com yaitu sistem reseller atau marketplace dan juga sistem POS. Nah, sebelum itu kita tarik, mundur lagi, karena fokus utama kebanyakan koperasi itu masih disimpan pinjam, kita memunculkan rasa aman baik dari sisi anggota koperasi dan juga, dari koperasi itu sendiri, kita, ada fitur pertama kali di Indonesia untuk asuransi gagal bayar dan juga asuransi simpanan koperasi. Jadi apa sih itu, fitur, asuransi gagal bayar dan juga simpanan koperasi? Kita melihat di sini ada 2 entitas. Pertama dari sisi koperasi, banyak sekali sebenarnya koperasi-koperasi di Indonesia yang, anggota koperasinya itu mengalami kegagalan bayar. Nah, dari Bapak Ibu mungkin mengalami nggih yang, merupakan perangkat koperasi atau pengelola koperasi mengenai kegagalan bayar ini. Nah, ini kita inisiasikan, asuransi gagal bayar ini untuk, menekan, rasio kegagalan bayar gitu. Kita melihat juga, bagaimana sih, agar ini bisa menjadi suatu mitigasi resiko atau mitigasi,
mitigasi dari sebuah permasalahan koperasi gitu. Nah, dari sini asuransi gagal bayar ini kita mengcover eh, anggota-anggota koperasi yang mengalami kegagalan bayar tentu saja dengan term and condition yang berlaku. Kita juga bekerja sama dengan asuransi di Indonesia. Kita kerjasama dengan salah satu broker asuransi yang nanti akan membantu dari pihak asuransi akan memilihkan nanti asuransi mana sih kira-kira yang cocok dengan dari koperasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini tidak hanya melihat dari sisi koperasi, tapi juga melihat dari sisi anggota koperasi. Bagaimana memunculkan rasa aman dari anggota koperasi. Misalnya, Bapak Ibu itu menabungkan apa namanya, memiliki aset di koperasi baik dari tabungan, deposito, dan juga yang lainnya. Ini kita ingin sekali memunculkan rasa aman simpanan yang disimpan di koperasi itu dijaminkan oleh koperasi. Banyak juga isu-isu di Indonesia koperasi itu kolaps, tidak bisa mengembalikan dana anggota koperasi dan sering sekali terjadinya fraud. Ini juga merupakan sebuah mitigasi risiko dari koperasi sendiri. Jadi ini juga ada asuransi tidak hanya dari sisi koperasi tapi juga dari sisi anggota koperasi. Nah, sebelum itu kita layering. Sebelum kita memunculkan asuransi gagal bayar dan juga simpanan, kita layering dulu dengan EQYC dan juga credit scoring, khususnya di asuransi gagal bayar. Nah, kita akan menganalisis dari anggota koperasi. Ini juga kita sudah bekerja sama dengan vendor lokal untuk ada beberapa yang kita checking sama seperti BI checking sebelum kita memunculkan polis asuransi atau memberikan simpanan, koperasi memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Ini kita cek dulu apakah anggota koperasi ini mumpuni atau bisa menerima pinjaman dari koperasi itu sendiri gitu. Jadi ada banyak sekali yang kita lihat sebelum koperasi itu memberikan pinjaman. Seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit visi misi dari koperasi sendiri. Visinya adalah mewujudkan koperasi yang modern, berbasis teknologi yang transparan, tentu saja efisien dan juga berorientasi pada pelayanan anggota. Misinya ada 4, yaitu transparansi, efisiensi layanan, standarisasi, dan juga inovasi digital. Nah, kenapa sih harus kooperasi gitu? Mungkin kita berbicara di sini banyak sekali ada platform-platform digital. Di saya di Bali ada banyak juga platform digital. Contohnya mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang tahu mungkin Join, Sevanam itu adalah platform-platform digital yang sudah lebih dulu ada. Namun kita dari kooperasi kita memberikan layanan tidak hanya untuk koperasi-koperasi yang sudah berjalan atau sudah punya lini bisnisnya sendiri, tapi kita juga melihat koperasi-koperasi baru yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Apa sih yang kita lihat? Kita satu-satunya platform digital yang berani memberikan fitur-fitur gratis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suryo. Apa saja mungkin platform gratisnya mungkin saya nanti bisa sampaikan, saya akan demo untuk dari platform kooperasi. Oke, ini mungkin alur roadmap strategi kooperasi untuk koperasi Desa Merah Putih. Nah, karena tadi saya sudah menyinggung tentang WhatsApp banking, nah di sini gimana ya, tidak merepotkan dari stakeholder koperasi atau admin koperasi kalau semisalnya anggota koperasi itu ingin melakukan pengecekan saldo atau meregistrasi atau buka tabungan, bahkan itu bisa dilakukan melalui WhatsApp banking dan WhatsApp banking ini akan dimiliki oleh semua anggota koperasi yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp banking. Sudah bisa melakukan pembayaran, melakukan pembayaran pinjaman, bahkan pengurus koperasi ini tidak perlu repot-repot untuk memberitahukan bahwa anggota koperasi harus membayarkan pinjaman. Ini sudah ada fitur otomatis flagging, jadi akan diberitahukan 3 hari sebelum jatuh tempo. Jadi untuk yang tadi, untuk dari koperasi simpan pinjam itu, kalau misalnya ada anggota koperasi yang meminjam
uang kepada koperasi, itu akan ada sistem flagging. Kalau semisalnya dari anggota koperasi itu tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman selama 90 hari, itu akan otomatis dikatakan sebagai gagal bayar. Nanti akan bisa diklaim untuk asuransi gagal bayarnya. Oke, ini ada fitur-fitur unggulan yang terintegrasi dengan koperasi. Ada transfer lintas anggota, ada tata kelola anggota, ada asuransi gagal bayar, ada kelola data jaminan permodalan, dan juga machine learning otomasi dari pelaporan anggota laporan keuangan. Nah, mungkin ini dia fitur-fitur yang gratis dan berbayar. Jadi platform tata kelola kasakap atau laporan laba rugi, neraca saldo itu bisa diakses oleh oleh koperasi itu secara free, tidak dikenakan biaya sama sekali. Namun kita akan mengenakan biaya dengan fitur-fitur tambahan yang akan membantu si koperasi untuk meningkatkan lini bisnisnya. Contohnya seperti asuransi gagal bayar. Ini seperti yang saya sudah katakan tadi, ini sebuah mitigasi risiko untuk koperasi simpan pinjam. Ini juga pasti akan meningkatkan apa namanya kepercayaan dari anggota koperasi dan pasti tentu saja akan meningkatkan lini bisnis dari koperasi simpan pinjam. Untuk aturannya itu adalah 4,5% pinjaman per tahun yang dibayarkan di muka selama tenor maksimal itu di 5 tahun dan penggantian adalah 75% dari sisa pinjaman pokok yang belum dilunasi. Jadi yang akan dipertanggungkan pada koperasi itu sebesar 25% dari sisa saldo kredit yang menjadi tanggung jawab dari koperasi. Dan untuk selanjutnya itu ada fitur WhatsApp Banking. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian karena fitur WhatsApp Banking ini bisa dikatakan mungkin hanya satu dua platform di Indonesia yang memiliki WhatsApp Banking selain koperasi. Namun keunikan lainnya adalah WhatsApp Banking kita itu sudah terintegrasi dengan 3 platform. Yang pertama, baik dari koperasi.com sendiri. Yang kedua, kita sudah terintegrasi dengan sistem marketplace, yaitu reseller. Yang dimana ini sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi serba usaha, yang dimana nanti koperasi yang tergabung atau menggunakan WhatsApp Banking, ini akan mendapatkan toko online, yang dimana setiap koperasi itu bisa mengupload atau membuat e-katalognya untuk diperjualbelikan di marketplace kami, yaitu reseller. Dan yang ketiga, itu akan mendapatkan sistem POS untuk inventory dari produk-produk masing-masing koperasi. Jadi sesuai dengan arahan dari pemerintah, karena kita juga melihat eh, koperasi Desa Merah Putih ini atau koperasi-koperasi baru itu lebih dicanangkan tidak hanya melihat potensi simpan pinjam, tapi juga serba usaha. Maka dari itu kita integrasikan 3 platform sekaligus untuk bisa digunakan di WhatsApp Banking. Untuk biayanya adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Ini sudah sangat murah jika dibandingkan dengan platform lainnya dan tidak perlu penggunaan aplikasi yang terlalu ribet karena kan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi itu perlu upgrade terus dari aplikasinya. Sedangkan kalau hanya menggunakan WhatsApp Banking hanya perlu satu aplikasi saja yaitu WhatsApp gitu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kenapa sih kita lebih memilih WhatsApp daripada aplikasi? Karena selain dari apa namanya, kita harus upgrade terus, biaya aplikasi itu sangat mahal, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak bisa memberikan harga yang begitu murah 1,5 juta per bulan untuk penggunaan aplikasi gitu ya. Tapi kita bisa memberikan 1,5 juta rupiah untuk Bapak Ibu, untuk koperasi Bapak Ibu bisa apa namanya bertransaksi atau misalnya apa namanya alur-alur bisnisnya supaya lebih aman dan lebih mudah itu kita bisa berikan dengan harga tersebut sudah termasuk dengan platform web dan juga WhatsApp bankingnya itu sudah include semuanya itu paket bundling gitu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan sedikit tentang platform kami dari koperasi.com. Mungkin sekiranya Mas Iwan, kira-kira ada tambahan kah, Mas? Yes, makasih Mbak Winda. Ini kenapa videoku nggak muncul? Wait, wait ya.
sorry videonya nggak muncul. Kameranya rada nge-lag. Ya udah, oh ini dia. Ya, makasih Mbak Win, Pak De Suryo. Buat teman-teman semua yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi itu sudah menurut saya sudah sangat gamblang dan lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Begini, kami berusaha menjadi mitra dan partner teman-teman koperasi di Indonesia. Dan sebenarnya yang dilakukan oleh kami semua adalah di sini bukan memberikan platform saja, tapi kita memberikan bagaimana prosedur ketika teman-teman menjalankan dan pengelolaan koperasi. Nah, jadi di dalam mekanisme tersebut, di dalam mekanisme prosedur, kita juga menyediakan pengembangan bisnis, termasuk pada pembuatan bisnis model untuk dilakukan oleh teman-teman koperasi. Kayak misalnya di sini di kasus kami ambil contoh kasus di Bali, ada di di koperasi Denpasar ya, di kota Denpasar itu teman-teman di sini berpikir bagaimana koperasi ini bisa tumbuh dan bagaimana bisnis modelnya bisa dijalankan dengan baik. Diversifikasi usahanya seperti apa terkait dengan jenis-jenis koperasi. Maka di sini disesuaikan dengan potensi lokal, itu kita membantu untuk membangun dan mendampingi kayak misalnya penyediaan cooler dan chiller di mana di atas kebutuhan koperasi tersebut dengan lokal market yang ada. Peruntukannya bisa untuk apapun, termasuk kebutuhan lokal yang ada di sini. Nah, bagaimana mengoptimizing itu semua, bagaimana memaksimalkan, mengoptimasi, kami dampingi untuk membuat atau merumuskan formulasinya sehingga teman-teman tidak lagi terjebak di area satu itu ya. Karena kan yang kami pahami, yang kami dapat juga nih dari bocoran dari kementerian ataupun pengelola koperasi yang lain, bahwa salah satu problem yang kita hadapi bareng-bareng nih untuk pertumbuhan koperasi Indonesia adalah diversifikasi usaha. Satu, yang kemudian akses pemodalan. Yang ketiga, tata kelola manajemen operasional koperasi itu sendiri. Nah, kalau tata kelolanya sudah diperbaiki, prosedurnya sudah diterapkan, kemudian bagaimana keberlanjutan dari usaha atau bisnis koperasi ini sendiri, pengelolaannya seperti apa? Kalau bahasa kami atau bahasa yang mohon maaf bukan maksud mengajari, gimana koperasi ini bisa naik kelas? Bagaimana koperasi ini bisa pindah diagram dan pindah kuadran sehingga tidak lagi menjadi koperasi yang di lokal tersebut aja, bisa naik ke koperasi skala provinsi, bisa naik ke koperasi skala nasional, yang pastinya dengan jangkauan dengan pola-pola bisnis yang lebih lebar. Nah, di situ kami menyebutnya sebagai quick win, teman-teman semua dan Pak De Suryo. Di sini kita melihat bagaimana teknologi bisa benar-benar turun untuk digunakan semaksimalnya oleh teman-teman koperasi, pengelola koperasi, anggota koperasi, berbagai jenis dan tipe koperasi untuk melanggengkan usahanya sehingga bisa sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, quick win inilah yang kemudian jadi sebuah pola yang kami sampaikan ke teman-teman koperasi. Salah satu adalah pembentukan bisnis model, pendampingan pendampingan operasional dan pelaksanaan usaha. Kita pun akan turun langsung bagaimana mengoptimalisasi itu semua. Pada pendek katanya adalah kami berusaha membantu untuk menghubungkan titik-titik potensi yang ada. Karena banyak banget, kalau saya geser sedikit ke daerah, ini kan Pak De di Jakarta ya Pak, dan teman-teman pasti sebar. Kita geser sedikit ke area Banten ya. Di Banten itu tepatnya di Serang dan sekitarnya itu
kalau kita perhatiin, kalau saya perhatiin di sana tuh banyak banget pohon melinjo. Kalau orang sana bilangnya tangkil ya. Nah, kalau ini dikumpulkan, ini bisa jadi potensi PAD yang tinggi sekali. Kalau ini dikelola dengan baik, dari setiap satu rumah nanam satu pohon tersebut, kemudian dikelola per daerah, dibentuk koperasinya, ini bisa meningkatkan PAD. Ini bisa jadi koperasi produsen yang huge, yang kokoh sekali dengan tata kelola, pengembangan bisnis, jalur distribusinya juga dibuat, kemudian bagaimana akses pembayaran dan pendapatannya, itu yang kemudian dilengkapi oleh koperasi di sini. Demikian teman-teman, Pak Desuryo, Mbak Win, monggo. Oke, terima kasih informasinya yang sudah disampaikan Winda sama Iwan ya, Iwan. Jadi yang saya tangkap adalah satu, ketika bicara tentang koperasi.com ini adalah satu alat yang bisa membantu kawan-kawan koperasi, dan juga menurut saya ini juga bisa juga bukan hanya koperasi, tetapi juga badan usaha milik desa nih. Ketika badan usaha milik desa mungkin mempunyai bisnis tertentu yang kemudian perlu pencatatan inventory, maka di koperasi.com juga sudah ada POS-nya. Yang menarik yang lain adalah kalau secara khusus koperasi, maka tata kelola koperasi sampai ke sistem administrasi keuangannya juga sudah disiapkan oleh teman-teman koperasi.com. Artinya simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian kalau koperasinya punya unit simpan pinjam, itu juga sudah ada dalam aplikasi berbasis web yang sudah disiapkan. Hal yang lain yang ada dalam catatan saya adalah kelebihan dari koperasi.com ini terintegrasi dengan WA banking. Jadi WA banking ini yang saya pahami adalah komunikasi antara anggota dengan koperasi itu bisa menggunakan WA, dan kemudian informasi-informasi juga tersampaikan menggunakan WA. Ketika mungkin ada ketertarikan ada kewajiban yang harus dibayar, maka pembayarannya pun sudah bisa terinformasi menggunakan WA. Saya membayangkan bahwa mungkin kalau saya pengen bayar, maka akan ada pertanyaan nih secara otomatis dari WA, akan dibayar melalui apa, mau melalui QRIS, maka kemudian dari WA akan mengirim QRIS-nya, kita tinggal kemudian melakukan pembayaran atau akan melakukan transfer bank, kemudian menggunakan virtual account dan seterusnya. Mungkin itu ya. Nanti Winda sama Himawan atau Iwan bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang yang menarik lainnya adalah tentang bagaimana kemudian mengembangkan, ada juga di samping payment atau WA banking juga kemudian ada marketplace. Artinya bisa jadi ketika kemudian lingkupnya di satu desa, maka kemudian kalau kemarin-kemarin yang kita dulu pakai itu adalah menggunakan WA bisnis, kemudian di katalognya WA bisnis kita pasang, tapi begitu kemudian ada orang yang tertarik mengklik untuk kemudian tertarik dengan produk yang kita pasang di situ, ada kerepotan ketika kemudian kita konvensional, walaupun itu menggunakan WA bisnis, adalah ketika WA masuk akan menotifikasi bahwa saya tertarik dengan produk ini. Ketika kemudian lanjutannya bahwa secara spesifik jumlahnya mau berapa, cara bayarnya bagaimana dan seterusnya, itu admin kita cukup direpotkan dengan urusan itu. Saya nggak tahu bagaimana otomatisasi atau robotiknya dari WA WA banking atau layanan WA yang disiapkan oleh koperasi, tapi setidaknya saya membayangkan ya mestinya tidak seribet ketika saya pakai WA bisnis. Memang kalau WA bisnis kan ada bagian-bagian yang kita bisa pasang katalog. Nah, yang lain yang mungkin sebelum nanti saya berikan kesempatan kawan-kawan untuk bertanya,
yang mungkin saya coba ingin gali lebih lanjut adalah ketika kemudian urusan bayar membayar nih. Kalau kalau tadi urusan backup gagal bayar, mulai dari gagal bayar dari koperasi, artinya koperasinya kolab nanti kemudian kalau sudah ikut asuransi, walaupun itu dari pihak ketiga dan seterusnya, tapi setidaknya teman-teman yang sudah punya simpanan pokok sama simpanan wajibnya itu setidaknya kalau dari apa yang tadi disampaikan Winda ya bisa balik, umpama koperasinya kolab pun ya bisa balik 75%. Kan kira-kira seperti itu bayangan-bayangan aku kayak gitu ya. Nah, yang lain yang sebenarnya cukup menarik adalah ketika kemudian kita tadi disampaikan dengan penggunaan WA, karena WA banking otomatis itu berbayar tadi yang 1,5 juta, menurut saya worth it juga lah untuk koperasi-koperasi yang mungkin sudah cukup ada anggotanya dan aktivitasnya sudah ada. Tapi kalau aktivitasnya belum terlalu banyak, fasilitas gratisnya saya pikir udah cukup sangat membantu. Nah, ini yang menurut saya menjadi pertanyaan lanjutannya adalah tentang penggunaan WA itu kan tadi sudah include ketika kita berlangganan nih. Nah, fasilitas-fasilitasnya apa aja nih dari WA itu? Apakah hanya notifikasi ketika harus ada pembayaran simpanan atau pembayaran tagihan, atau kemudian ada mau bayar pakai QRIS, pakai pakai transfer bank dan seterusnya. Nah, pertanyaannya nih Win, ketika bicara menggunakan QRIS deh, yang paling dekat yang aku tahu ya. Penggunaan QRIS itu kan sekarang kan kita bisa juga nih pakai berbagai macam aplikasi lah penggunaan QRIS. Nah, ketika penggunaan QRIS itu yang aku tahu ada biaya yang harus ditanggung. Artinya biaya yang harus ditanggung oleh kita sebagai pemilik merchant ya. Satu yang aku dapat nih, pembayaran baru bisa ditransfer setelah 24 jam namanya. Jadi tidak real time langsung masuk ke rekening kita. Itu satu. Yang kedua, kemudian ada biaya 3/1000 kalau nggak salah ya. 3/1000 atau 7/1000, aku nggak ingat persis karena menurut aku ya nggak terlalu material juga. Jadi nggak terlalu kita pikirkan. Tapi untuk beberapa teman itu cukup mengganggu ketika tidak real time, karena bisa jadi oh ini kita pengen bisa langsung belanja karena permodalan terbatas dan seterusnya, termasuk juga potongan. Nah, akhirnya kan realnya potongannya berapa, ini kemudian bisa membayangkan bahwa mungkin harus ada tambahan harga nih yang harus kita bebankan dan seterusnya. Mungkin itu beberapa hal yang aku pengen coba tanyakan sebelum kawan-kawan yang tertarik untuk kemudian ingin tahu lebih lanjut, silahkan nanti bisa resen dan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan seperti biasa di forum Laris Forum ini, uh, kawan-kawan kalau memang ingin mendapatkan kontak dari narasumber, selama narasumber itu membagikan, maka silahkan aja bisa langsung berkomunikasi. Jadi Laris Forum tidak kemudian membatasi bahwa tamunya nggak boleh berkomunikasi, nggak ada pola-pola seperti itu di kita, karena memang Laris itu adalah ladang rezeki. Jadi namanya ladang rezeki ya kita pengen hamparan ladangnya cukup luas sehingga rezekinya jadi lebih luas, kira-kira kayak gitu. Mungkin itu Win yang aku bisa tanyakan di awal, dan nanti kita berikan kesempatan ke kawan-kawan yang lain. Yang jelas Iwan sama Winda, aku perlu kasih tahu bahwa komunitas kita tidak hanya komunitas koperasi, tetapi kita juga ada badan usaha milik desa. Saya yakin di Bali, di Denpasar, dan di kabupaten-kabupaten di Bali juga ada juga badan usaha milik desa. Jadi kebayang tentang bahwa ekosistem yang ada ini walaupun dengan menggunakan nama kooperasi, tetapi aku sih berharap bahwa ya ini tidak jadi eksklusif, kalau nggak kooperasi nggak boleh pakai dan seterusnya. Silakan, Linda, Iwan.
Siap, Pak De. Sebentar ya Mbak Win, aku mau nanggapi Pak De sedikit dari yang belakang nih. Betul Pak De dan teman-teman semua, meskipun nama kita adalah koperasi, generik ya, tapi bukan berarti kita terbatas pada koperasi. Memang benar bahwa kebutuhan di BUMDes itu juga tinggi dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu regulator, dalam konteks inilah Kementerian Desa, ataupun dengan pihak-pihak lain, sekiranya apa yang bisa dimanfaatkan dari platform SaaS ini untuk keperluan BUMDes. Karena eh, secara implementasi, kami juga perlu melengkapi mekanisme BUMDes dengan koperasi, karena kan nggak plek ketiplek gitu ya Pak De, biarpun ada kemiripan dalam pelaksanaan dan tata kelolanya, tapi secara spesifik peruntukannya berbeda. Tapi dan benar yang dibilang Pak Desura tadi, fokus kami adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Wah, bahasanya ini banget ya, nasionalis banget di hari ini. Tapi yang jelas memang itu yang kami ingin lakukan. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman semua. Kenapa harus koperasi? Kenapa kami mulai dari koperasi gitu? Saya nggak tahu nih. Kalau saya bicara dari aspek ini akan terlihat seperti apa. Karena buat saya pertama dan teman-teman koperasi yang ada di sini, satu-satunya kelembagaan yang dituangkan, kelembagaan rakyat maksudnya, usaha rakyat yang dituangkan dalam undang-undang kita itu koperasi. Nah, tidak beruntungnya koperasi saat ini atau wajah koperasi saat ini itu dimarginalkan sekali. Padahal dikatakan bahwa koperasi itu sokoh burung ekonomi Indonesia katanya. Ini simpul perekonomian rakyat. Benar, tapi kemudian bagaimana kita melakukannya? Nah, sementara masyarakat kita sendiri sudah lebih jauh dari koperasinya. Ini contoh, kemarin saya main-main ke Muara Angke, Pak De. Niatnya sih cuma mau nyari cemilan-cemilan ikan lah. Tapi kemudian kita ketemu beberapa teman di sana, nelayan-nelayan itu membuat paguyuban nelayan. Mereka butuh akses permodalan untuk peningkatan usaha, entah membeli kapal, bahan bakar, dan sebagainya. Ketika masuk ke akses perbankan itu mereka terbentur. Nah, kan bisa sebenarnya kebutuhan mereka ini dijawab oleh koperasi. Katakanlah koperasi simpan pinjam ataupun yang lainnya. Win-win lah koneksinya. Paguyuban ini kemudian mendapatkan akses permodalan yang pastinya secara prosedur tidak begitu rumit, serumit perbankan, namun cukup memadai dari sisi tata kelola, dari sisi penjaminan, dari sisi akses dana yang mungkin bisa masuk ke dalam kepentingan dan keperluan mereka, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mereka baru tersadar, oh iya ya, ada akses koperasi yang bisa dilakukan. Bagi koperasi sendiri kemudian bisa mendapatkan anggota dan perputaran keuangan di sana. Untuk dari teman-teman paguyuban sendiri juga mendapatkan akses permodalan yang sangat terjangkau dan realistis. Nah, kasus ini tidak hanya terjadi pada sektor perikanan, nelayan, dan sebagainya, tapi di pertanian juga begitu. Nah, seringkali terjadi kayak misalnya begini, petani itu pinjam dana ke koperasi untuk membeli bibit. Setelah mereka mendapatkan bibitnya, ditanam, mereka berharap pembayarannya bisa dari hasil panen, atau setidaknya cicilannya bisa diukur dari sebelah sana. Kemudian ternyata panennya gagal. Nah, ilustrasi ini seringkali terjadi di daerah sehingga mereka tidak lagi mendapatkan akses pendanaan. Nah, itu juga satu masalah yang kami tangkap, makanya kemudian muncul fitur asuransi di kami, sehingga para pekerja Indonesia, para pebisnis Indonesia, terutama yang dari daerah, dari ekonomi
rakyat seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan sebagainya macamnya itu nggak ragu lagi karena mereka juga ada perlindungan saat mereka melakukan saat mereka melakukan pinjaman dan ketika melakukan aktivitas. Nah, kami tadinya Pak D dan teman-teman ini kita sharing ya di sini ya. Tadinya kami berpikir bahwa nggak akan sulit kok untuk mendapatkan asuransi dan mencari mitra asuransi. Wah, ternyata kami benar. Kami benar-benar bingung maksudnya karena nggak ada satupun kelembagaan asuransi yang mau bekerja sama dengan koperasi. Karena resiko tidak terukur katanya. Nah, akhirnya setelah perjalanan jauh, kami mendapatkan satu partner yang reliable yang bisa melayankan hal tersebut. Jadi goalnya bisa tercapai. Tata kelolanya didapat dari dari platform ini, kemudian perlindungan asuransi dijalani, untuk akses serupa perbankan, WA bankingnya dikeluarkan, dan jadi gini, apa yang teman-teman pikirkan tentang mobile banking, aktivitas dasar transaksional banking itu bisa dilakukan di WA banking. Dan kenapa kami pilih WA banking? Karena gini, teman-teman, 90 juta orang atau 90 juta masyarakat Indonesia, lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia itu menggunakan WA. Jadi nggak perlu diajarin lagi, nggak perlu install lagi, nggak perlu adaptasi lagi, tinggal masukkan kode nomor 1, 2, 3 tergantung dengan kebutuhannya, maka transaksinya bisa dilakukan. Nah, kami itu kenapa dimudahkan? Kenapa kami memilih itu? Dari sisi keamanan juga secure karena kami bisa Meta tidak akses ke sana, tapi kami bisa mengisolasi data kami sendiri, maka data itu tidak lari kemana-mana. Nah, kemudian ada pengalaman Pak D dan teman-teman semua, saya pernah dapat permintaan untuk membuat mobile applications untuk salah satu koperasi karyawan di di Cikande. Setelah jadi aplikasinya, aplikasi itu sedikit sekali digunakan, tidak sesuai dengan harapan dari pengelola dan pengurus koperasi. Kenapa? Karena pemanfaatan teknologinya masih terlalu tinggi. Jadi kalau kita pinjam bahasa Orde Baru dulu, ini tidak tepat guna nih. Kelihatan keren, kelihatan canggih, tapi sulit untuk digunakan. Nah, yang kami tuju bukan masalah kerennya, tapi bagaimana teknologi ini bisa dikirim, bisa dideliver, bisa disampaikan kepada teman-teman pengguna, dalam kasus ini koperasi dan insya Allah nanti BUMDes, dan mereka tidak punya kesulitan di sini. Jadi jangan melihat kerennya, tapi bagaimana solusi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, terkait dengan QRIS, Pak D, selain YesPos, selain POS dan reseller, maaf mungkin nggak begitu kelihatan ya, kami punya ini. Mana sih kameranya? Nah, ini kami sebut dengan Quick. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis atau berjualan, ini bisa digantung ya Pak De, bisa digantung di leher begini atau gimana pun. Ini alat, jadi masih tetap kelihatan kayak ya lifestyle masih dapat Pak De. Nah, jadi kalau misalnya itu ada ininya, ada audionya ya. Ada dong. Karena kayak aku ini termasuk pemanfaat dari jaringan Warung Madura. Oh siap. Jadi Warung Madura itu yang menarik menurut aku. Kenapa buat aku Warung Madura ini luar biasa? Karena dia ada QRIS yang kayak gitu, yang kemudian ketika kita bayar juga ada notifikasinya, ada suaranya. Yang kedua, daripada aku di Alfamart atau Indomaret gitu kan, ketika mau narik tunai itu pun kan kena biaya tuh di beberapa ya, tidak semuanya tapi beberapa mengenakan biaya. Udah kena biaya untuk narik tunai, harus ada bayar parkir kadang-kadang gitu kan. Di Warung Madura udah pasti parkirnya langsung di depan warung, nggak perlu bayar parkir. Ketika narik pun itu
tidak ada minimal belanja berapa udah bisa. Taruh kata Mbak, bisa nggak saya minta apa bantu untuk narik 20.000? Oh bisa Pak, ya udah langsung tambah dari tagihan QRIS-nya, cekrek udah selesai. Jadi kalau itu ada suaranya semakin menarik karena apa? Karena sekarang kan banyak juga nih beberapa case menunjukkan kayak gini tapi ternyata itu belum terkirim kan kira-kira kayak gitu. Nah ini aku pikir menarik juga. Itu fasilitas gratis atau harus ada sewa atau beli perangkat ini? Wah, nah ini bahaya ini kita harus tanya ini dipamerin kayak Oke gitu. Pak Des, aku Harus jawab ada satu-satu ya. pertanyaan berikutnya ini ya. Oke, aku jawab satu-satu Pak Ade. Yang pertama, Pak Ade benar banget dan cerdas banget karena kami memang salah satu inspirator kami adalah jaringan warung Madura. Jadi mereka sampai kepada jalur distribusi. Kalau teman-teman perhatiin, Pak Ade perhatiin, apa yang dilakukan koperasi ini nggak jauh dari yang dilakukan oleh jaringan warung Madura, Pak Ade. Kami membangun jalur distribusinya, kami membangun akademinya, akademi koperasi kami bikin. Kemudian kami bikin sistemnya, kami bikin platformnya, kami bikin prosedurnya, kami bikin logistiknya, kami bikin tata kelola yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah. Bahkan di sistem koperasi ini kami dilengkapi oleh SAKEP di Kepmen nomor 8 dan nomor 8 ya kalau nggak salah, itu disyaratkan bahwa setiap koperasi harus memiliki atau mengimplementasikan sistem akuntansi koperasi equity private SAKEP. Tidak semua koperasi mengerti dan paham itu. Oh, aku ya nggak paham kok Pak Deong. Kita kan bukan orang akuntansi ya. Nah, tapi dengan sistem ini, itu silahkan pakai, silahkan input, tinggal input. Kalau nggak bisa akan kita pandu, sehingga standarisasi SAKEP-nya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh kementerian. Dan itu proven. Nah, terkait dengan Quick ini, persis Pak De, apa yang tadi Pak De bilang, itu ada di sini semua. Ono suara nih Pak De, bahkan bisa bahasa Jawa dia. Dia bisa bahasa daerah juga, tergantung settingan bahasanya mau seperti apa. Nek wong Londo ya iso bahasa Inggris Pak Degi, terus kalau pakai bahasa Jawa juga bisa. Kemudian tidak ada minimum transaksi, silakan aja pakai transaksinya seperti apa. Yang tadi Pak dibilang mau ambil duit, mau kalau zaman dulu tuh ada namanya Geston. Ya kalau teman-teman yang suka nongkrong di Ambasador tuh ada Geston tuh. Ini juga kemungkinan besar bisa dapat, bisa lah secara mekanisme ini bisa banget. Nah, terus notifikasinya muncul, notifikasinya by suara, notifikasinya by message juga masuk. Jadi penipuan atau kasus-kasus penipuan QRIS kan suka-suka ada ya. Mbak, ini QRIS, Mbak ini udah aku bayar ya, padahal itu screenshot dari kapan tahu gitu. Dan nggak ada, karena nggak ada notifikasinya. Nah, kalau ini kan keluar notifikasinya. Telah masuk transaksi pembayaran Rp10.000 dari itu langsung apa namanya real time Pak De. Pak De bayar, teman-teman bayar, maka suaranya akan langsung keluar. Nah, jadi bahkan ini di Makassar ini dipakai buat parkir. Jadi teman sudah ada project unitnya apa namanya? Kita bekerja sama dengan satu perbankan di sana dan BI di Makassar untuk pengelolaan ladang parkir dan lahan parkir, maka juru parkir di Makassar itu menggunakan ini. Jadi cashless kita udah semakin dewasa, cashless proses kita juga sudah semakin matang, sehingga ini tadi ya tukang parkir naik kelas. Jadi kalau nanti teman-teman melihat di sana tukang parkirnya berkalung ini bukan apa namanya purifikator, bukan purifikator oksigen yang buat kesehatan, bukan, tapi ini alat bayar. Justru ini lebih dahsyat dari purifikator oksigen karena ini bisa memberikan tambahan oksigen ke hidup kita sebenarnya, karena setiap transaksi kan nambahin oksigen ya Pak De. Nah, kurang lebih begitu. Nah, mekanismenya bagaimana? Apakah ini berbayar? Betul, ini memang ada mekanisme investasinya Pak De. Tapi kami buat sangat terjangkau. Misalnya begini, kalau nggak bisa cash, boleh nyicil kok. Cicilannya, DP-nya mulai dari 50.000, 99.000, dan 550.000. Boleh teman-teman pilih yang mana. Nah, cicilannya minimum itu 3.000 per hari. Karena kan ini digunakan buat transaksi ya, buat berjualan. Nah, ini insya Allah kalau nggak ada halangan, ini juga dipakai di daerah Banten buat itu loh Pak De, penjual susu. Jadi di sana itu ada
namanya dari kedinasan, dari dinas peternakan, mereka menjual susu, memerah susunya, memerah susu sapi maksudnya, kemudian masuk ke penjual-penjual keliling. Nah, untuk memudahkan para penjual ini bertransaksi, maka menggunakan hal ini, menggunakan alat ini. Nah, ini sangat mungkin dan memang ini kami sematkan di koperasi agar koperasi-koperasi produsen atau yang punya unit bisnis usaha itu mudah untuk menggunakan ini. Sementara untuk dapat akses edisi itu kan sulit ya Pak Ade. Wah, prosedurnya marahi mangkel loh, nah uang cowok ini nih. Nah, pakai ini kayaknya bisa instan, bisa menggunakan fungsi menggantikan dan menjelaskan fungsi edisi, mudah dibawa kemana-mana, mau di saku juga bisa ngomong, bisa pakai beberapa bahasa. Jadi ini juga salah satu fitur yang kami tempelkan di Koperasi. Kurang lebih begitu Pak De Suryo, teman-teman. Monggo Mbak Winda dilanjut. Wah, terima kasih Mas Iwan. Ini pertanyaannya sudah dijawab semua sama Mas Iwan sepertinya. Nah, mekanismenya sama kurang lebih Bapak dengan alat seperti itu tadi. Itu juga diterapkan di WA banking kita. Jadi untuk teman-teman yang memang apa namanya akan terintegrasi dengan WA banking kita, sistemnya akan seperti itu. Nah, sebelumnya karena memang kita fokus sekarang lebih ke KDMP gitu ya, ke koperasi tradisional yang memang belum memiliki sistem. Bila mana memang teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ingin meningkatkan bisnisnya, itu bisa terintegrasi dengan WA Banking. Karena kita tahu potensial tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya kemarin kita ngobrol dengan Kepala Dinas Koperasi Denpasar, Bapak, di Peguyangan, salah satu daerah di Bali, itu potensial sekali di bidang pertanian dan beras. Itu kita kenapa muncul akhirnya inisiatif untuk kita mengintegrasikan beberapa platform baik dari marketplace, sistem POS itu seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Iwan, kita membangun jalur distribusinya ke daerah-daerah lain atau koperasi-koperasi atau desa-desa yang sangat membutuhkan logistik seperti itu. Kita bangun di sana. Itu tujuannya platform kooperasi itu mengintegrasikan berbagai platform. Nah, di sini tadi kebetulan saya juga dapat pertanyaan Bapak. Tadi saya langsung di WA, saya sudah memberikan nomor, mohon maaf di chat terkait asuransi gagal bayar. Ini sangat menarik karena ini juga sangat dapat insight yang cukup tinggi, tidak hanya dari sisi dari pemerintah, tapi juga koperasi-koperasi. Karena di sini kita tahu tidak sebenarnya asuransi gagal bayar ini tidak hanya bisa digunakan dari KSP atau koperasi simpan pinjam, melainkan dari koperasi serba usaha, koperasi produksi itu juga bisa menggunakan asuransi gagal bayar yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Iwan. Bila mana anggota koperasi itu membutuhkan permodalan, itu juga bisa diasuransikan melalui asuransi gagal bayar. Dan skala ini tidak hanya per daerah, tapi skala nasional. Pukul rata 4,5% premi per tahun. Seperti itu, Bapak. Jadi dengan tenor 5 tahun yang per tahunnya dikenakan premi itu 4,5% per tahun dengan jaminan penggantian atau stop loss itu di 75%. Gitu. Jadi tidak hanya saya memang di Bali dan Mas Iwan juga di Banten, tidak hanya daerah-daerah itu saja yang bisa menggunakan asuransi gagal bayar, tapi seluruh koperasi yang masuk dalam jaringan kooperasi.com yang mengintegrasikan WA Banking, asuransi gagal bayar, reseller, Yaspos, itu bisa menggunakan asuransi gagal bayar dan seluruh sistem atau platform yang ada dan terintegrasi dengan kooperasi.com. Seperti ini Kak Bapak. Oke, ini mungkin tantangan ini buat Iwan sama Winda nih. Karena kalau kita bicara kooperasi.com itu kan standarnya adalah sistem administrasi koperasi apa equity apa tadi sikap ya. Nah, di BUMDes itu ada sistem administrasi apa keuangan BUMDes sendiri. Artinya memang secara fungsi pertanggungjawabannya atau secara kaidah-kaidah pencatatannya mungkin ada hal-hal yang beda antara koperasi dengan BUMDes. Sebelum saya buka pertanyaan, mungkin cukup dijawab mungkin bisa atau enggak gitu aja. Memungkinkan enggak ini, Iwan atau Putri atau Winda ya,
bahwa kemudian kalau koperasi.com udah jelas itu dengan standar akuntansi koperasi. Tetapi kemudian dari perusahaan mengembangkan sistem untuk teman-teman BUMDes. Jadi apakah bumdes.com atau BUMDes atau MyBUMDes atau apapun itu, tetapi memang standar akuntansi BUMDes itu diterapkan di situ. Itu karena secara aturan regulasinya sudah ada standar akuntansi keuangan, standar administrasi keuangan dari BUMDes, tinggal kan tim akuntingnya kemudian melihat aturan-aturannya kayak gini, berarti penyesuaiannya kayak gini, kira-kira kayak gitu. Mungkin tidak perlu lama-lama, Iwan atau Winda bisa jawab mungkin atau enggak, kira-kira kayak gitu. Mungkin Pak D, dan Oke, udah sudah kami dijawab. lakukan Pak D. Oke, Jadi kalau gitu udah dijawab, udah jelas karena gini, Winda dan Iwan, kita kebetulan kode Indonesia kan memang komitmennya adalah membangun desa dengan berkooperasi sesungguhnya, sebenarnya. Bahwa urusan berkooperasi, alhamdulillah berteman dengan teman-teman kooperasi.com udah aman lah, udah selesai lah. Nah, kebetulan di ekosistem kita juga ada ekosistem teman-teman pengelola BUMDes. Dan BUMDes sendiri juga ada yang kemudian bisnisnya adalah bisnis keuangan. Jadi BUMDesma, Iwan bisa pelajari BUMDes bersama itu dimulai dari dulu unit pelayanan anggota dari PNTM itu kemudian bertransformasi menjadi BUMDesma LKD, Lembaga Keuangan Desa. Jadi sangat mungkin apa yang ada di koperasi.com yang sistem untuk simpan pinjamnya itu dipakai oleh BUMDesma yang memang simpan pinjam, dan untuk POS dan yang lain-lain tadi ada payment dan seterusnya itu bisa termanfaatkan oleh teman-teman BUMDes yang lain. Kira-kira itu. Oke, saya berikan kesempatan kawan-kawan yang tertarik untuk bertanya langsung atau kemudian dirasa sudah sangat jelas tinggal langsung berkomunikasi sama Iwan atau sama Winda, silakan. Tapi saya tetap berikan kesempatan kawan-kawan yang tertarik untuk bertanya, silakan resen. Kita berikan kesempatan untuk open mic. Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, bisa resen. Kita berikan kesempatan sambil menunggu teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ah, Serepot apa sih sebenarnya kalau kemudian koperasi kawan-kawan atau BUMDes kawan-kawan ini kemudian pengen bergabung dan memanfaatkan apa yang dimiliki oleh koperasi.com. Silakan, Winda atau Iwan. Oke, mungkin saya dulu ya Mas Iwan. Ya, ya monggo. lanjut Mbak Win. Jadi, oke, izin Bapak. Untuk masuk ke platform kami dan terintegrasi dengan platform kami, kooperasi.com itu sangat mudah, Bapak. Pertama, mungkin saya bisa share juga ya di sini ya, ke teman-teman, kalau misalnya ingin menggunakan platform kooperasi.com, apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan. Nah, di sini kita berbasis web, teman-teman. Jadi tidak menggunakan aplikasi, karena kalau kita menggunakan aplikasi, tentu saja yang tadi saya sudah sampaikan, agak ribet, terlalu banyak fitur-fiturnya gitu. Untuk terintegrasi, kita bisa login ke platform kooperasi.com. Kalau semisalnya teman-teman belum memiliki apa namanya, akun di sini, boleh membuat akun. Nah, nanti ada beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti SK koperasi, setelah itu ada rekening bank dari koperasi, hanya ada 9 dokumen. Nah, nanti jika sudah tersubmit, itu akan diverifikasi selama 2 hari kerja, dan jika sudah berhasil terverifikasi otomatis dari koperasi sudah akan memiliki akun di kooperasi.com. Kebetulan saya sudah memiliki akun, mungkin saya izin memperlihatkan juga dan demo kepada teman-teman, memperlihatkan sebenarnya fitur-fitur apa saja sih yang ada di kooperasi.com. Karena dari tadi sudah banyak yang penasaran gitu ya, fitur apa sih sebenarnya yang gratis ini bisa ditawarkan oleh kooperasi.com.
Di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau semisalnya Bapak Ibu sudah memiliki koperasi dan sudah terverifikasi, jika sudah memiliki anggota, karena di sini juga dari KDMP sendiri kan masih fokus pada satu cabang. Jika Bapak Ibu semua sudah memiliki anggota koperasi dan akan memasukkan untuk manajemen anggota koperasinya di platform kami kooperasi.com, itu boleh sekali jika tidak mau ribet ada sampel format Excel-nya yang bisa di-download dan disesuaikan. Nanti tinggal dimasukkan saja, diimport data ke di platform kami itu akan otomatis keluar. Jadi seperti ini Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu, karena di sini juga ada beberapa koperasi yang sudah existing atau koperasi yang sudah memiliki cabang, boleh sama halnya seperti tadi untuk penambahan cabang-cabang, boleh apa namanya mengupload cabangnya di sini. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan ada beberapa produk koperasi seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan transaksi, jaminan, transfer itu bisa digunakan secara gratis. Nah, untuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Suryo, sementara ini fiturnya masih sama seperti tabungan. Nah, jika memang apa namanya teman-teman anggota koperasi sudah memiliki rekening bank, boleh ditambahkan di sini dan nanti akan tersubmit, akan disubmit dan keluar otomatis datanya akan masuk di sini. Untuk pelaporan SAKEP atau standar akuntansi koperasi entitas private itu sudah ada di sini di semua jurnal ini sudah bisa digunakan secara gratis. Ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas dan juga jurnal penutup. Ini sudah sesuai dengan standar akuntansi koperasi entitas private atau SAKEP. Ini sudah bisa digunakan secara free. Dan juga transfer anggota koperasi per koperasi itu juga sudah bisa dilakukan secara free. Nah, jika teman-teman atau Bapak Ibu ingin terintegrasi dengan WhatsApp untuk menaikkan lini bisnisnya atau menambah apa namanya sektor bisnisnya atau menaikkan bisnisnya gitu dan mempermudah itu bisa terintegrasi dengan WhatsApp. Itu bisa nanti pilih nomor admin yang akan digunakan sebagai admin WhatsApp itu kepada kami. Nah, kalau semisalnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Suryo ini juga mohon maaf sempat kelewatan untuk Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi dengan admin karena ini bukan WA bot Bapak Ibu tapi ini WA banking itu bisa dalam satu platform atau satu nomor admin selain untuk transaksi. Jadi kalau misalnya melakukan pembayaran dan menanyakan terkait keluhan atau apapun itu bisa dari satu platform admin itu saja gitu. Jadi tidak perlu apa namanya terlalu banyak kecuali kalau dari koperasi, dari admin koperasi ingin menanyakan support system dari platform kami Kooperasi, kita juga sudah siapkan untuk WA botnya. Langsung direct ke kami ke platform kooperasi.com. Itu sudah kami siapkan. Itu nanti akan direct juga ke saya selaku marketing, Mas Iwan juga. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan dengan platform kami itu sudah ada support kooperasi.com, emailnya juga sudah tersedia yaitu support@kooperasi.com. Seperti ini Kak. Mungkin Mas Iwan ada tambahan? Kayaknya enggak, Mbak Win, udah semuanya. Tinggal teman-teman mau coba silakan loh. Nanti Oke, mungkin dikasih silakan. Pak Desuryo nih yang trial. Enggak, kalau kalau kita udah trial ya, kita udah trial ini satu yang mungkin dijelaskan oleh Winda mungkin ya. Winda atau Iwan bisa menjelaskan. Jadi salah satu case-nya adalah kemarin ketika kemudian saya memanfaatkan fasilitas untuk upload data member anggota kita. Kan di situ ada nomor handphone, alamat email dan seterusnya. Ketika kita upload, ternyata begitu kita sudah approve bahwa itu memang benar sebagai anggota, di email itu kemudian ada notifikasi. Di email ada notifikasi IP-mu kalau nggak salah. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan. Apa artinya koneksi koneksi antara IP-mu dengan
kooperasi.com itu kayak apa dan balik lagi karena ini kan ada kawan-kawan yang kadang cukup paranoid nih dengan data-data dan seterusnya kan gitu. Nah, sejauh mana keamanan data kita ketika kemudian saya nyimpen data kan berarti di servernya kooperasi.com nih. Kemudian kita dapat notifikasi nih dari IP-mu, bla 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 dan seterusnya. Ini keamanan data saya gimana dan seterusnya. Padahal kalau saya sih ya namanya data yang memang diperlukan para pihak ya buat saya percaya aja dengan mereka yang memang organisasi yang kita bergabung di dalamnya. Mungkin itu Winda sama Iwan. Jadi dengan IP-mu itu hubunganmu ini apa gitu loh. Ada seduluran apa kakak beradik atau kemudian oh itu satu rumah tapi bukan muhrim. Kira-kira kayak apa nih? Supaya kita paham apa dan teman-teman paham. Sambil kita tunggu silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Silakan Winda atau Iwan menyampaikan terkait Oke, dengan IP. mungkin monggo Mas Iwan atau saya? Ya, kita bisa berdua saling mengisi. Jadi gini Pak De, eh, ada ekosistem digital yang kita bangun. Nah, IP-mu itu adalah salah satu induk ekosistem digital kami. Jadi, IP-mu ini adalah payment aggregator yang sudah melayani Indonesia dan masyarakat Indonesia sejak 2010. Jadi, kalau teman-teman mungkin dulu pernah dengar sampai sekarang sih, Doku, kemudian Mitrans, dulu namanya Veritrans, sekarang jadi Mitrans. Kalau yang baru-baru ini kemudian ada OVO dan sebagainya, kami adalah salah satu lininya di sana. IP-mu maksudnya ya. Nah, mekanisme perbankan kami sudah terkoneksi dengan seluruh perbankan, seluruh banking yang ada di Indonesia, termasuk jaringan ATM-nya. Nah, kami IP-mu tidak hanya melayani transaksional pembayaran, tapi juga sebagai payment aggregator kami melakukan seluruh aktivitas transaksi. Nah, hal tersebut yang kemudian jadi IP-mu ini di belakang kami sebagai mesin uangnya, mesin pengelola dan pengatur uang. Kami sudah legitimasi BI, terpantau OJK juga, dan alhamdulillah sejauh ini rapot kami masih biru. Nah, so far kami punya, IP-mu maksudnya, IP-mu punya lebih dari 200.000 merchant seluruh Indonesia. Kalau ada data yang kurang pas, mungkin Mbak Winda nanti bisa tolong ditambahkan dan dikoreksi. Nah, itu akhirnya kegiatan transaksional koperasi itu ditopang oleh IP-mu. Jadi IP-mu bukan entitas luar, tapi IP-mu adalah bapaknya koperasi, bapaknya kooperasi.com. Nah, kemudian kooperasi.com tidak berdiri sendiri, dibantu oleh kakaknya, reseller.id. Kemudian dimudahkan oleh kakaknya yang nomor 2, Yespos. Karena Yespos itu ada salah satu fitur di IP-mu juga, Pak De. Nah, dengan itu semua, maka kami sebagai satu satuan ekosistem digital berusaha menjembatani kepentingan koperasi dan kemudian nanti BUMDes, karena BUMDes ini sedang dalam masa produksi nih Pak De. Jadi bukan kenapa saya bilang bisa itu bukan dalam rencana, tapi sudah dilakukan, sedang dalam prosesnya. Tinggal kita nunggu tanggal mainnya. Setelah kooperasi meluncur, BUMDes Ghost Digital juga meluncur. Jadi kurang lebih demikian Pak De. Monggo Mbak Win kalau mau dilanjut. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit, Bapak. Untuk terkait dengan keamanan data. Kalau dari IP-mu itu sudah tersertifikasi PCI DSS. Betul, Mas Iwan. Jadi, untuk keamanan data ini sudah bertaraf internasional. Dan kita juga sudah, dari IP-mu itu sudah tersertifikasi ISO 27001. Jadi untuk keamanan data itu sudah terjamin, Bapak Ibu. Kenapa akhirnya ada notifikasi dari IP-mu
Karena kalau pembuatan akun dari koperasi, karena memang kita satu entitas yang sama, jadi otomatis akan memiliki akun IP-mu karena tadi untuk transaksi yang seperti QR dan juga VA di WhatsApp banking itu kita terintegrasi juga dengan ekosistem IP-mu. Makanya maka dari itu pembuatan akun koperasi itu akan otomatis dari anggota koperasi dan juga koperasi sendiri akan memiliki akun IP-mu sendiri. Seperti itu. Oh betul. Satu lagi saya tambahin Pak De. IP-mu tadi Mbak Win sempat nyinggung skala internasional. IP-mu itu punya fitur cross border. Jadi kalau teman-teman koperasi punya customer atau pembeli di luar negeri, kemudian pakai jadi pakai marketplace-nya reseller, kemudian ada pembeli di luar negeri, mau bayar, monggo silahkan karena kita IP-mu sudah terimplementasi, sudah dilengkapi dengan cross border transaction. Jadi mau dari negara manapun silahkan bisa. Kurang lebih begitu. Dan di IP-mu sendiri, kalau kita bicara dengan IP-mu itu punya instant VA atau virtual account, QRIS teknologi juga. Kita tuh riset QRIS itu dari tahun 2013 atau 2012 Pak De. Dulu itu kita pengennya para tukang bakso, para pengamen, kemudian donasi baik di masjid ataupun di tempat ibadah lainnya bisa menggunakan QRIS biar tidak dicolong. Lawang sendalai lu hilang kok pada apa meneh kotak amal gitu loh mikirnya waktu itu kami. Cuman kecepatan waktu itu, jadi belum banyak orang yang paham. Nah, selain itu ada cash on delivery, ada split payment, ada plug-in, plug and play yang mudah sekali untuk diimplementasi. Ada edisi pos, kita juga connect dengan convenience store, punya fitur asuransi, kita bisa direct debit, kita juga punya layanan escrow, kita juga di-equip dengan kartu kredit dan QRIS static. Jadi seluruh model-model transaksi ataupun jenis-jenis transaksi yang ada di perbankan di IP-mu punya dengan rate yang jauh lebih bersahabat dan kompetitif dibanding dengan provider lainnya. Dan itu yang kemudian dipakai oleh koperasi. Demikian Pak D dan teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saya UMKM, saya tidak bergabung di koperasi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau nggak pengen ribet, maka kita sudah bermitra, Kode Indonesia sudah bermitra dengan koperasi.com, bisa langsung mengunjungi kawan-kawan bisa berkunjung ke laris.id, bisa langsung bergabung di sana dan bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tadi disampaikan tentang bagaimana terima pembayaran dari luar negeri dan seterusnya. Kira-kira itu dan kita buka untuk Mas Zainuddin, silakan ada yang ingin disampaikan selesai ini nanti dari Pandawa. Terima Silakan kasih. Mas Zainuddin, ya. Terima kasih. Bisa didengar suara saya, Pak? Ya, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas Zoom meeting ini. Ini luar biasa sekali karena ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh kami-kami sebagai pengurus pemula koperasi. Jujur Pak, terkait koperasi ini, khususnya KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih ini kami belum punya background ilmu sedikit pun terkait koperasi, sementara kami saat ini harus menjadi punggawa-punggawa koperasi, sehingga informasi-informasi seperti ini menurut kami sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saya lihat Zoom meeting ini hanya diikuti oleh beberapa orang saja, padahal ini materinya sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri gitu. Jadi saya bisa bergabung di sini karena saya dulu mantan pendamping desa sehingga bisa tersambung dengan Pak Suryo. Sementara kawan-kawan KDMP yang lain itu kan belum tersambung. Nah, ini mohon kooperasi atau kode apa itu tadi bisa bermitra dengan koperasi yang 8.000 lebih. Kemarin Pak Presiden sudah di sudah di ini Jurkan. ya di seluruh Indonesia itu
tergabunglah di sini. Harapan saya seperti itu, sehingga ilmu-ilmu terkait koperasi, juga regulasi terkait koperasi, hal-hal yang bisa kita manfaatkan terkait buku, jurnal dan sebagainya itu kan sudah tersedia. Artinya kami sangat sangat penting, sangat butuh sekali dengan connect dengan koperasi ini gitu Pak. Itu yang kami butuhkan. Dan juga satu hal pertanyaan yang tadi disampaikan terkait yang 4,5%, misalnya gagal bayar, ini kan menjadi ketakutan kami sendiri karena kami di pelosok Pak, sehingga yang namanya simpan pinjam itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu menjadi ranah yang kemarin Pak Presiden sampaikan, karena ini terkait pemangkasan orang-orang yang ke judol, yang ke ke rentenir dan sebagainya. Ini Pak Kades pun sudah menyarankan untuk kami laksanakan simpan pinjam, tetapi ada ketakutan terkait gagal bayar. Nah, tentu kalau ada asuransinya dan sebagainya tadi, itu menjadi kemantapan bagi kami. Tentu kami harus hitung antara hal yang kami harus bayar yang 4,5% tadi per apa, saya kurang paham, apa per bulan atau per tahun, belum paham. Terkait juga nanti yang kita terima dari masyarakat terkait simpan pinjam itu kan harus ya semuanya menguntungkan lah, seperti itu. Mohon maaf kalau saya bicaranya agak tidak terstruktur ini, mohon maaf. Silakan, monggo. Oke, terima kasih. Saya sangat memahami Mas Zainuddin. Kita sudah share informasi ini ke grup-grup yang kita punya, teman-teman koperasi dan seterusnya. Dan satu lagi, acara ini itu terdokumentasi di channel YouTube kita. Nanti kawan-kawan bisa menyaksikan di channel YouTube laris.id, karena memang agenda ini kita dorong menjadi salah satu bagian dari ruang untuk kemudian kawan-kawan bisa belajar lebih lanjut atau bisa bersinergi lebih lanjut. Terkait dengan simpan pinjam dan seterusnya, nanti Iwan atau Winda bisa menjelaskan lebih lanjut. Tetapi yang perlu saya sampaikan, Mas Zainuddin, bahwa ketika bicara unit simpan pinjam memang ini menjadi bagian yang menarik untuk warga, tetapi yang membuat was-was pengurus kan kira-kira kayak gitu lah. Itu salah satunya dengan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari koperasi.com dengan asuransi gagal bayar, walaupun tetap harus banyak berdiskusi nih dengan Winda atau dengan Iwan. Gagal bayar di cover 75% dari sisa pokok. Nah, kemudian kira-kira dibebankannya bagaimana dan seterusnya itu bisa didiskusikan. Artinya yang 4,5% kan per tahun tuh. Nah, kira-kira hitungannya kalau kemudian kalau mama orang udah pinjam dan masuk tahun kedua, otomatis kan pertanggungan yang kemudian pokoknya kan sudah berkurang. Apakah kemudian 4,5 nanti pas masuk tahun kedua dihitung dari sisa yang ada atau bagaimana, itu nanti diskusi-diskusi panjangnya. Dan saya yakin nanti kalau Iwan sama Putri Winda berkenan atau tertarik untuk kemudian bisa mendiskusikan ini lebih panjang di forum-forum kita. Kita ada pertemuan tiap pagi. Ini nggak tahu Winda sama Iwan udah bangun atau belum ini. Kita tiap pagi Senin sampai Jumat itu ada ngobrol desa jam 6 sampai jam setengah 8. Jadi kalau mungkin koperasi.com ini tertarik untuk mengedukasi, memberikan literasi digital, keuangan, literasi koperasi dan seterusnya, bisa juga kita jadwalkan Mama Senin sampai Jumat ini diambil satu hari. Mama Winda atau Iwan mengatakan, oke Pak D, tiap hari Selasa kita yang ngisi. Ya udah, nanti tiap hari Selasa kita khususkan untuk teman-teman dari koperasi.com yang bisa kemudian memberikan literasi keuangan dan seterusnya. Kira-kira itu yang saya bisa tambahkan respon. Dan kembali lagi ya, ini bagian dari komitmen kita. Mas Zainuddin kebetulan dulu pernah di pendamping, jadi insya Allah semoga masih percaya dengan saya dan teman-teman tentang komitmen urusan berdesanya. Jadi insya Allah kita akan jaga ini karena memang ya semangat kita di koperasi komunitas desa
kode Indonesia adalah membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya. Dan kita memang sekarang belum membuka pendaftaran secara umum. Segera kita akan buka pendaftarannya setelah koordinasi dengan Winda dan teman-teman tim dari koperasi.com untuk kemudian lebih memudahkan kawan-kawan melakukan registrasi, karena kemarin kita cukup direpotkan dengan pencatatan keanggotaan, simpanan, siapa yang belum bayar dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya berikan respon, dan secara khusus nanti semoga di akhir sesi nanti ada statement Iwan atau statement Winda tentang oke Pak D, seminggu sekali kita siap, Pak. Itu tambah keren, kira-kira kayak gitu. Sebelum karena tadi lebih pada harapan-harapan dan nanti bisa langsung ditanggapi, kita berikan kesempatan yang berikutnya ke Berkah Pandawa, silakan. Open mic. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang semua Pak D. Lama tidak ikut ini Pak D karena lagi ngurusi domba ini. Siap. Langsung. Tadi saya tertarik dengan kooperasi ini. Memang planning kami terkait dengan Bank Kowe Pak D. Jadi Bank Kowe itu kan memang nantinya itu sekitar target kita itu sekitar 1.000 lah, minimal 1.000 anggota tergabung dalam komunitas domba. Dan tentunya dalam pencatatan 1.000 anggota ini kan butuh effort yang lebih. Maka ketika saya melihat kooperasi ini kayaknya bisa enggak artinya untuk pencatatan dan tentunya transparansi pengurus dengan anggota Pak D. Jadi di samping juga kami sudah pasang di laris itu kan untuk pemasaran. Kalau untuk pencatatan Bank Kowe ini kan perlu juga transparansi dan tentunya agar supaya para anggota itu tidak was-was gitu Pak. Mungkin itu saja Pak D. Bisa mungkin Mbak Syafri sama Mas kan belum tahu Bank Kowe itu seperti apa lah, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak D. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Jadi dari dua penanya mungkin poin-poin yang perlu diberikan respon Iwan sama Winda. Satu yang tadi tentang Koperasi Desa Merah Putih, ini memang satu kebutuhan, jadi ini menjadi daya tarik juga dengan keberadaan koperasi.com. Tetapi bukan tetapi lah ya. Kalau tetapi itu kesannya kayak hambatan ya kan. Nah, yang menarik adalah kemarin juga teman-teman dari kementerian kan sudah ada KDMP mobile tuh, pendaftaran keanggotaan dan seterusnya. Integrasinya kayak apa ini ketika kemudian dengan adanya koperasi.com? Mungkin satu itu pertanyaan yang saya coba artikan, terjemahkan dari Mas Zainuddin tadi. Kemudian yang kedua tadi dari Bumdesma Berkah Pandawa. Jadi Iwan, Winda, aku beri gambaran. Bank Kohi itu maksudnya adalah bank kotoran hewan. Jadi Wiwit ini punya komunitas peternak domba, dan kemudian dari kotoran domba itu kemudian mereka kelola di satu ekosistem atau di kelompok, dan kemudian dari setiap kotoran domba yang ada itu kemudian dicatat sebagai tabungan, dan kemudian mereka dari kotoran itu diolah menjadi pupuk organik. Nah, dari produk pupuk organik itu ada bagian yang kemudian bisa diambil atau dikembalikan ke mereka yang udah store itu, atau kemudian kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain dan seterusnya itu aku membayangkannya sih simpelnya adalah ini sama seperti simpan pinjam, tapi angka-angkanya itu didapat bukan dari duit yang diserahkan, tapi dari berapa banyak kotoran hewan yang dikirim, kira-kira kayak gitulah. Dan itu kemudian dinominalkan, dirupiahkan. Ya sama seperti kalau kita nabung emas gitu kan.
nabung emas kan ada yang model cicilan untuk tiap nabung berapa 100.000 nanti akan terukur berapa gram ketika pas narik akan kemudian berkurang berapa berapa gram tapi identik ekuivalen dengan berapa rupiah dan seterusnya. Mungkin saya melihatnya sih ini sangat mungkin bahwa 1.000 peternak domba yang tergabung nantinya di komunitas BUMDesma ini Badan Usaha Milik Desa Bersama yang anggotanya yang fokusnya memang untuk peternakan domba. Nah ini bisa jadi ini bisa menjadi satu piloting yang lain catatan sukses story dari teman-teman. Ini loh kami sudah membantu koperasi. Ini loh kami sudah membantu BUMDes. Ini loh kami sudah membantu kelompok peternak dan seterusnya. Akan indah luar biasa kira-kira Iwan dan Winda ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya coba terjemahkan dari dua tadi. Silakan Iwan dan Winda memberikan respon dan tanggapannya. Semoga cukup berbahagia ketemu dengan kawan-kawan dari Kode Indonesia. Silakan. Terima kasih Pak De. Yang pertama saya dan saya yakin Mbak Winda juga happy banget, bahagia banget hari ini kita bisa kumpul bareng silaturahim ketemu Pak De Suryo dan teman-teman semua yang ada di Kode Indonesia. Sekalian saya menjawab tantangannya Pak De. Hayo Pak De, mau mulai kapan? Kalau mau itu karena saya kalau Mbak Winda ada di Bali, kebetulan wilayah area saya itu Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Dan nggak jarang loh Pak De, saya nongkrong di Fontana, di Terembesi itu di sebelah Kodin. Jadi saya sering minum kopi di situ. Terus turun-turun ke Indomaret di Mbak De, karena di depan tuh ada soto Lamongan enak. Jadi kapan-kapan kita nongkrong mau dikodein juga boleh di Terembesi. Terus nanti kita atur lagi waktunya, kira-kira hari apa, jam berapanya, pasnya berapa. Kita juga bisa bikin kurikulum misalnya, bikin materi, jadwal materi yang sekiranya bisa memudahkan teman-teman bersama-sama tumbuh dan bersama-sama belajar. Karena pada prinsipnya kan kami juga harus banyak belajar dari teman-teman semua yang di sini. Nah, Pak Zainuddin, ini saya jawab yang gampang-gampang aja nih buat saya gitu kan, yang sulit saya kasih ke Mbak Winda. Nah, Pak, insya Allah ya, alhamdulillah, insya Allah harapan kami juga demikian Pak Zainuddin bahwa 80.000 lebih koperasi KDMP ya, koperasi digital itu bisa menggunakan kooperasi semuanya. Nah, kaitannya dengan program kementerian yang sudah dilakukan atau aplikasi yang dimiliki oleh kementerian. Jadi saya jelaskan sedikit begini. Ketika Kementerian Koperasi ingin meluncurkan program KDMP atas instruksi dan insight dari Bapak Presiden, maka mereka menunjuk, kalau bahasa saya adalah konsorsium teknologi yang akan mengembangkan dan ikut mengembangkan teknologi KDMP. Salah satunya adalah koperasi. Koperasi sudah masuk ke dalam konsorsium teknologi tersebut, sehingga kalau nanti teman-teman masuk ke aplikasinya KDMP, di situ ada nama koperasi. Tinggal diklik tombolnya, maka bisa akses masuknya ke koperasi. Jadi masuk ke koperasi.com itu bisa langsung lewat browser, bisa lewat KDMP. Nah, itu integrasi kami. Dan itu nggak ribet, keamanannya juga kami pikirkan, termasuk bagaimana akuisisi data dan transaksional yang ada di sana. Dan terima kasih banyak harapan dan doanya Pak Zainuddin. Jadi insya Allah kita bisa berkembang dan bertumbuh bersama. Begitu pula dengan dari Berkah Pandawa untuk transparansi pengurusan anggota. Ini keren banget ya, Bank Kotoran Hewan ini. Kalau masalah transparansi, ya memang arah kami ke sana, Bapak, Ibu semua teman-teman di sini. Dan bagaimana kemudahannya? Kami ini kan pemalas. Sejujurnya kami ini kumpulan orang-orang pemalas, teman-teman semua. Jadi kami malas yang ribet-ribet. Jadi ketika kami berusaha membuat sebuah layanan atau solusi, kami memposisikan diri kami, jangan sampai teman-teman ribet juga. Kalau bahasa orang-orang keren itu plug and play aja deh. Tinggal dipakai atau tinggal dipasang secara sederhana, integrasinya terjadi. Transparansinya antara pengurus dan anggota itu bisa dilayankan atau dicapai dengan mudah.
Bank kotoran hewan ini mengingatkan saya pada sesuatu yang sedang kami kerjakan, yaitu Miguel, Pak Suryo. Mekanisme sama dengan minyak jelantah ini. Jadi Ya, betul, betul. ada bank minyak jelantah juga. Jadi setiap rumah itu menyerahkan minyak jelantahnya, nanti dikonversi berapa liter minyak jelantah tiap harinya, kemudian dikonversi, bentuk konversi bisa rupiah ataupun layanan yang lain dari pengelola dan pengurus. Nah, itu sudah bisa dilayani, cuma kita tinggal tunggu tes segala macam. Kalau mau pakai koperasi dengan skala terbatas, bisa dengan tatanan dipaksakan. Kalau saya bilang begitu, karena kan fieldnya beda-beda ya, Pak Desur dan teman-teman. Tapi untuk yang BUMDes, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melayankan hal tersebut. Nah, ini memang jadi salah satu semangat kita semua untuk bisa semangatnya bertumbuh bersama nih Pak De Suryo. Makanya ketika Pak De tawarin untuk bisa nggak kita bareng-bareng, wah saya senang sekali. Ayo mau kapan Pak De, nanti kita atur waktunya. Kalau jam 6 di Jakarta kan berarti jam 7 di mana? Bali ya. Kalau Mbak Win ini orangnya bangunnya pagi loh, Pak D. Jadi saya nggak khawatir tentang hal itu. Nah, kita bisa tukeran. Tapi yang jelas materinya perlu kita susun. Kami memang ada gini. Kebetulan Pak Zainuddin ini pendamping, pasti tahu rasanya dan bisa merasakan bagaimana mendampingi teman-teman koperasi. Nah, dalam satu mekanisme kami, yang tadi saya sebutkan, kami rencananya memang akan membentuk dan sudah dalam proses pembentukan Akademi Koperasi yang kerjasama dengan Institut Koperasi Indonesia dan ada penyelenggara materi lainnya, Alpha Prima ya di Bali. Nah, kami ingin membentuk jaringan JKD atau juru koperasi digital di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Itu nanti akan berdampingan dengan pendamping dan pendamping pun bisa menjadi JKD di tempat kami. Nah, itu mekanisme. Kalau di Bali tadi disampaikan oleh Mbak Winda, kemarin kita diskusi dengan Kepala Dinas Kota Denpasar, Kepala Dinas Koperasi Kota Denpasar, mereka itu punya Gensi. Pak De, ini bagus banget. Mereka tuh punya Gensi itu generasi koperasi. Nah, mereka punya duta. Gensi ini tugasnya adalah duta, sebagai duta koperasi. Mereka akan membantu mengedukasi market, mengedukasi pasar, mengedukasi masyarakat, mengedukasi koperasi itu sendiri, bagaimana koperasi dijalankan, dioperasionalkan, dilakukan dengan pola-pola yang baik, prosedur yang baik, kepatutan dengan regulasi pemerintah juga dijaga. Nah, itu yang kemudian kami sampaikan, bagaimana kalau Gensi ini juga dimasukkan ke dalam jaringan JKD. Nah, jadi dengan begitu maka kita bisa melayani, insya Allah bisa melayani lebih banyak, lebih luas di setiap daerah kita ada. Karena kan negara kita ini kan luas banget ya Pak De. Jadi dengan kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh bersama-sama. Kita butuh sama-sama berjalan, bergandengan tangan dengan Pak Zainuddin, dengan Berkah Pandawa, dengan teman-teman di sini. Dan saya tadi senang sekali, akhirnya nanti juga akan kami sampaikan bahwa kalau mau dapat layanan koperasi atau mau bisa berjalan bersama-sama dengan ekosistem digital, masuk Laris juga bisa kok. Lewat pintunya Laris juga bisa. Jadi kita bisa bikin program bareng, kita bisa bikin program edukasi bareng, program pembentukan pengembangan bersama yang nantinya bisa bisa dijadikan standar untuk tumbuh berkembang bersama. Kurang lebih itu sih Pak Ade dan teman-teman semua. Mbak Win mau nggak ditambahin? Wah, ini sudah sangat lengkap sekali, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Karena dari dari Kode sendiri, Laris itu sudah masuk jaringan kooperasi. Kita sudah bekerja sama, ya Pak. Juga sudah tinggal menunggu launchingnya saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk ke jaringan dari Laris, itu akan otomatis langsung bisa menggunakan fitur-fitur dari kooperasi.com. Seperti ini mungkin penjelasan dari Mas Iwan sudah sangat detail sekali. Terima kasih Mas Iwan. Suksma. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan ini. Ini nggak terasa karena tiap kali ngobrol yang asik-asik ini, kita selalu nggak terasa. Kadang pengen membatasi 90 menit, tapi tahu-tahu udah 90 sekian menit kan kira-kira kayak gitu. Tapi karena sepertinya aku lihat wajah Iwan sama Winda ini masih welcome untuk kita ngobrol,
kita berikan kesempatan kawan-kawan yang yang lain bisa resen untuk kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau merasa sudah cukup, udah ini udah clear banget, ini tinggal datang ke laris.id atau datang ke koperasi.com, udah semuanya udah selesai. Tapi ada bagian-bagian yang menarik ini, Wan, yang mungkin kita perlu Ya. perlu kita gali lebih lanjut nih. Ketika kemudian di digitalisasi koperasi yang kemudian melalui kementerian itu ada satu ekosistemnya atau ada satu kelompok teman-teman yang melakukan pengembangan ini. Integrasi artinya apa ya? Kolaborasi. Ini kan kolaborasi itu gampang diomong tapi kadang susah. Karena ego kita kadang-kadang juga seperti yang kemarin aku sempat ngobrol 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 pendek sama sama Winda ya. Kadang-kadang urusan nama aja kadang-kadang kita merasa gengsi, aku kan orang BUMDes ngapain pakai koperasi.com ya, umpama kayak gitu. Ini kan eh, aku membayangkan ketika ekosistem digital yang ada di kementerian ini sejauh mana kawan-kawan ini saling berkoordinasi atau berintegrasi, karena kalau kita lihat kejadian di waktu itu bicara tentang televisi mamanya. Waktu itu kan zonasi nih, yang di sini menguasai wilayah-wilayah dan seterusnya. Ini kira-kira di Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada zonasi-zonasi yang kemudian, wilayah kamu itu nggak bisa pakai aplikasinya koperasi.com, atau wilayah ini nggak bisa pakai ini dan seterusnya. Kira-kira kayak apa ini, Wan, yang mungkin bisa kamu berikan gambaran bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian ada timbul itu ternyata sudah terjawab bahwa ente nggak perlu khawatir lagi karena semangat kita udah semangat sama untuk Indonesia, bukan sekedar untuk entitas bisnis masing-masing. Kira-kira gimana nih, Wan, sambil kita nunggu kalau masih ada yang ingin bertanya. Siapa deh? Ini pertanyaannya bagus banget dan mendasar. Betul banget. Kalau yang ujung-ujungnya duit kan ujungnya berantem ya Pak De. Biasanya gitu nih. Nah, Hmm. kebetulan di KDMP ini ada satu asosiasi Pak De, bentukan koperasi yang namanya bentukan Kemenkop yang namanya Gantari. Nah, Gantari ini secara legitimasi ditunjuk dan dibentuk oleh Kementerian Koperasi untuk menjadi pengawas, wasit, pengatur perpanjangan tangan Kemenkop untuk tata kelola dan operasional KDMP, Pak De. Dan kami semua yang termasuk, dan kami dinaungi oleh Gantari ketika kami konsorsium ini dinaungi oleh Gantari ketika melayani dan melayankan KDMP. Di situ aturannya jelas sekali bahwa betul Pak De, kita dibagi wilayah untuk mempermudah penetrasi dan pelayanan kepada teman-teman koperasi. Itu kami dibagi wilayah, kayak misalnya koperasi ini dapat wilayah di Bali, Banten, NTT, NTB, DIY, Jogja. Nah, tapi itu hanya sebatas kewajiban kami. Pada akhirnya nanti diserahkan lagi kepada koperasinya sendiri. Misalnya ada koperasi di Sumatera atau ada koperasi di Kalimantan yang sepertinya bukan masuk areanya koperasi.com. Ya nggak apa-apa, silahkan. Kami tetap akan menjalankan itu. Kami akan tetap tidak ada pembeda di sana. Begitu juga dengan teman-teman penyelenggara teknologi yang lainnya. Kami sudah sepakat di area situ bahwa kami sepakat, dan itu ada deklamasinya ya Pak De secara tertulis, kami tidak akan berantem gara-gara cuan yang nantinya akan menyusahkan atau menyengsarakan user kami. Yang jelas kami melayani ini untuk karena gini loh Pak De, kita tuh melihat, ini langsung bicara agak panjang sedikit nih. Indonesia itu sebenarnya sudah punya perangkat bagus banget yang namanya koperasi untuk menjadi penunjang ekonomi kan. Nah, masalahnya kita lupa dan bahkan hampir saja melupakan koperasi ini bisa menjadi pilar-pilar gitu. Nah, sementara produk-produk luar yang notabene mungkin tidak terlalu
selaras dengan visi prinsip-prinsip kehidupan orang-orang Indonesia malah digunakan. Ujung-ujungnya apa? Pinjol muncul, judol muncul, dan yang lain-lainnya. Tingkat tekanan masyarakat meninggi. Sementara pendapatan begitu-begitu aja. Kita nggak punya jaminan sosial yang aktual dalam tatanan pengelolaan masyarakat. Nah, koperasi itu jawabannya sebenarnya. Dan itu dasar moral kita kemarin kumpul di Jakarta. Kita membahas ini berhari-hari bahkan jauh sebelum KDMP itu diluncurkan, Pak Ade. Jadi saya masih melihat teman-teman yang ada dalam asosiasi konsorsium teknologi bentukan Kemenkop ini masih memiliki moral, teman-teman muda semuanya yang masih punya idealisme yang tinggi, dan saya masih yakin mereka punya moral yang tidak akan melukai atau mencederai kepercayaan teman-teman koperasi di Indonesia. Insya Allah begitu, Pak De. Karena itu kita jaga bareng-bareng. Karena itu saya kalau nggak bisa dibilang mewakili koperasi.com, paling nggak saya dan Mbak Winda dari koperasi.com bersemangat sekali dan mengapresiasi ajakan dari Laris untuk kita bisa berkontribusi pagi-pagi mengedukasi, karena itu bagian dari kontrol sosial yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ngomong, Iwan, itu koperasi di sana kok begini mekanismenya, cuma nyari untung doang gini, atau Winda di sini ada yang model begini. Nah, nggak tahu channelnya kemana, datang aja ke Laris pagi-pagi, kita ngopi bareng, kita diskusi bareng, kita saling mengingatkan, tujuannya kita tumbuh besar sehat bersama. Jadi kurang lebih gitu, Pak De. Monggo Mbak Win kalau mau ditambahin. Oke, silakan. Winda mau ada yang ditambahkan? Siap, aman Mas. Jadi betul sekali Bapak dan juga Bapak Ibu, nanti kita untuk bisa membantu koperasi-koperasi, apalagi yang memang sudah ada di lingkungan dari Laris dan juga MyCode sendiri, kalau misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan kooperasi.com, ada yang ingin ditanyakan, monggo, boleh banget buat kita bisa diskusi bareng-bareng, ngobrol santai bareng-bareng, boleh nanti bisa diatur waktunya ya Pak De. Oke, terima kasih Winda, terima kasih juga Iwan yang sudah meluangkan waktu. Jadi tidak berasa ini kita udah hampir jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita mulai tadi jam 10 ini berarti nggak berasa udah hampir 2 jam kita berbincang. Tapi yang jelas kawan-kawan nanti saya akan memastikan Iwan dan Winda untuk bisa menentukan tiap hari apa kita bisa ngobrol pagi di Ngobrol Desa, sehingga kemudian kita bedah bareng nih, bicara tentang koperasi, bicara tentang BUMDes, bicara tentang mengembangkan bisnis di Laris, bisa juga informasi-informasi yang ada juga ini di chat kita, siapa yang tertarik untuk bisa ekspor dan seterusnya. Boleh juga minggu kemarin kita juga mengundang salah satu pengusaha yang punya kantor di Hong Kong. Kebetulan dia juga menangani untuk ekspor di Cina. Itu juga kemarin kita undang di forum ini mendiskusikan tentang potensi apa produk-produk kita yang bisa dibawa ke Cina, apa-apa yang kemudian yang harus sangat diperhatikan ketika masuk ke Cina, kemudian apa yang mereka butuhkan dan mereka nggak punya, kita punya, dan seterusnya, sampai kemudian ada penawaran juga kalau memang ada yang tertarik ikut pameran internasional di Cina, mereka juga menjadi salah satu agent untuk bisa membantu. Kalau toh nggak bisa ikut berangkat karena biayanya terlalu mahal, maka titip produk pun juga bisa dikoordinir oleh mereka. Jadi Laris ini benar-benar kita jadikan sebagai ladang rezeki untuk kita saling bertemu, saling menguatkan. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang kita utamakan dalam forum-forum yang kita gelar. Mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada siang hari ini. Saya yakin tidak cukup memuaskan semuanya, tapi setidaknya silaturahmi ini sudah kita mulai, dan
komitmen apa nanti dari teman-teman koperasi.com tiap hari apa nanti biar saya sama Winda sama Iwan yang menentukan, termasuk nanti minggu ini apa kita mau obrol, minggu depan apa dan seterusnya. Kira-kira itu, dan untuk mengakhiri perjumpaan kita berikan kesempatan Winda dan Iwan untuk memberikan closing statement. Silakan. Winda dulu silakan. Silakan Pak Win. Oke, terima kasih sekali sebelumnya Pak Suryo dan teman-teman dari Koperasi di Indonesia yang saya tadi dapat lihat juga tidak hanya di Jakarta tapi ada juga di NTT. Di sini banyak sekali teman-teman koperasi yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Semoga apapun yang kami sampaikan, jika memang belum memuaskan, boleh banget bisa hubungi saya di WA. Nanti bisa saya sampaikan apa yang kira-kira teman-teman butuhkan dari platform koperasi.com. Dan teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah banyak sekali saya dapat sambutan positif sekali dari teman-teman kepada koperasi.com ini. Semoga kedepannya bisa terjalin kerjasama yang baik. Terima kasih. Silahkan Mas Iwan. Terima kasih banyak Mbak Wiwin, Mbak Winda. Terima kasih Pak Desuryo, terima kasih teman-teman semua. Pak Wiwit, terima kasih banyak dari Pandawa Jaya, kemudian Pak Zainuddin dan teman-teman semua yang ada di sini. Kami sangat merasa terdorong, motivasi kami jadi lebih tinggi lagi berkat dukungan, doa, dan support teman-teman semua. Jadi insya Allah sehat selalu, kita bisa berkarya bersama, berkembang bersama. Pak Ade Suryo sehat-sehat selalu. Nanti kita atur waktu ketemuan kopdarnya kita di mana. Sementara ini saya masih nemenin Mbak Winda di Bali, Pak Ade. Jadi nanti balik Jakarta kita ketemuan deh. Nah, terus buat teman-teman jangan patah semangat karena kita selalu bareng-bareng. Insya Allah secepatnya akan kami informasikan melalui Laris, melalui Pak Ade Suryo hari dan materi apa aja yang bisa kita berbagi, bisa kita sharing bareng-bareng. Demikian Pak Ade, terima kasih banyak teman-teman semua. Astungkare, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Winda, terima kasih Iwan. Dan pada kesempatan kali ini juga perlu saya sampaikan agenda-agenda kita ke depan, semoga segera kita bisa putuskan hari apa nanti bareng-bareng dengan koperasi.com ngobrol desanya tiap hari apa, kalau jamnya udah pasti kita jam 6 mulai karena memang ekosistem kita udah terbangun. Tidak pun besok tahu acaranya apa itu jam 6 biasanya teman-teman udah langsung join ke Zoom meeting kita karena memang ID passwordnya tidak berubah dari awal kita menggelar sampai hari ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, insya Allah kita mungkin di tanggal 10 Kode Indonesia bersama dengan beberapa teman yang memberikan dukungan, kita akan ada perjalanan keliling Jawa Madura. Jadi ekspedisi The Java Plus. Jadi Jawa Madura insya Allah kita akan keliling ke koperasi-koperasi desa percontohan, ke BUMDes-BUMDes yang sudah maju, dan ke teman-teman kepala desa inspiratif. Kita akan silaturahmi, kita akan datang dan kita akan berbincang dengan mereka. Salah satu yang akan kita bawa adalah Laris ID yang didukung oleh teman-teman dari koperasi.com, dan sangat mungkin kita juga akan menyampaikan bahwa kalau koperasi-koperasi pengen dapat kemudahan maka tinggal bergabung ke koperasi.com. Kira-kira itu kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung dan sampai di sini perjumpaan kita Forum Laris episode ke-6. Semoga kita bisa berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Forum Laris digelar tiap hari Sabtu mulai pukul 10 dan standar kita 90 menit, tapi kadang-kadang bisa lebih seperti hari ini. Kita akhiri, salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai, dan salam desaisme. Terima kasih.